Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 kelas IPA 2 akan menyampaikan materi mengenai teknik pengambilan sampel. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian kuantitatif dan kualitatif yang diampu oleh dosen kami Bapak Siswanto. Kelompok 8 beranggotakan 5 orang. Yang pertama Uli Nuha, Deti Intan Febrianti, Anggeria Sulatin, Nur Afriani Fatimah, dan saya Aisyah Irawati. Baik, saya akan menjelaskan tentang quantitative sampling. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sebagai sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Nah, itu adalah menurut Margono tahun 2004. Kemudian ada pun tahapan dalam pengambilan sampel, diantaranya adalah yang pertama dilakukan itu adalah mendefinisikan populasi yang akan diamati, kemudian menentukan kerangka sampel, kemudian menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Selanjutnya adalah melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Kemudian di sini ada juga cara atau metode pengambilan sampel, yaitu terdiri dari 2 cara. Yang pertama, probability sampling. Probability sampling ini biasa juga disebut dengan random sample. Probability sampling itu memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kemudian, untuk non-probability sampling atau non-random sample, itu kebalikannya. Jadi untuk non-probability sampling ini, dia tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun jenis strategi sampling kuantitatif, itu seperti pada tabel berikut. Jadi probability sampling itu mempunyai 3 sub. Yang pertama adalah sample random sampling, yang kedua stratified sampling, yang ketiga multistage cluster sampling. Kemudian adalah non-probability sampling itu memiliki 2 sub. Yang pertama adalah convenience sampling, yang kedua snowball sampling. Untuk penjelasannya ada di slide berikutnya. Sample random sampling. Simple random sampling ini adalah pengambilan sampel acak secara sederhana. Jadi, cara pengambilannya itu menggunakan nomor undian. Kelebihannya yaitu adalah mengurangi bias dan dapat mengetahui standar error penelitian. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu adalah tidak adanya jaminan bahwa sampel yang terpilih benar-benar dapat merepresentasikan populasi yang dimaksud. Contohnya yaitu adalah dalam suatu penelitian dibutuhkan 30 sampel, sedangkan populasi penelitian berjumlah 100 orang. Selanjutnya, peneliti membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama. Setelah mendapatkan sampel pertama, maka nama yang terpilih dikembalikan lagi agar populasi tetap utuh, sehingga probabilitas responden berikutnya tetap sama dan responden pertama. Langkah tersebut kembali dilakukan hingga jumlah sampel memenuhi kebutuhan penelitian. Kemudian ada juga pengambilan sampel bertingkat atau stratified sampling. Adalah metode pengambilan sampel dari suatu populasi yang dapat dipartisi menjadi subpopulasi. Kemudian sub yang ketiga yaitu adalah multistage cluster sampling, yaitu adalah proses pengambilan sampel yang dilakukan melalui 2 tahap pengambilan sampel atau bahkan lebih.
Nah, kemudian untuk non-probability sampling sendiri itu ada 2 sub. Yang pertama, convenience sampling, yaitu adalah pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel diambil atau terpilih karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat. Beberapa kasus penelitian yang menggunakan jenis sampel ini hasilnya ternyata kurang objektif. Karena dalam pengambilan sampel, penelitian terkesan hanya asal ambil aja gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah snowball sampling. Di mana snowball sampling ini adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi. Nah, metode ini memiliki informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Demikian secara terus-menerus hingga seluruh kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi. Pengambilan sampel data kualitatif. Pengumpulan data kualitatif tidak hanya digunakan untuk menggeneralisasi suatu populasi, tetapi untuk mengembangkan eksplorasi mendalam tentang fenomena sentral. Ada 5 langkah proses pengumpulan data kualitatif. Yang pertama, mengidentifikasi peserta dan lokasi. Yang kedua, mendapatkan akses. Yang ketiga, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan. Yang keempat, mengembangkan formulir pengumpulan data. Yang terakhir, mengelola proses dengan cara yang etis. Pada akhir bab ini diharapkan mampu mengidentifikasi 5 langkah proses dalam pengumpulan data kualitatif, mengidentifikasi pendekatan pengambilan sampel yang berbeda untuk memilih peserta dan lokasi. Yang ketiga, menjelaskan jenis izin yang diperlukan untuk mendapatkan akses ke peserta dan lokasi. Yang keempat, kenali berbagai jenis data kualitatif yang dapat dikumpulkan. Yang kelima, mengidentifikasi prosedur pencatatan data kualitatif. Dan yang terakhir, mengenali masalah lapangan dan pertimbangan etika yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan pendataan. Selanjutnya adalah teknik pengambilan data kualitatif dengan purposeful sampling atau sampel dengan tujuan. Dalam pengambilan sampel dengan tujuan, peneliti sengaja memilih individu dan lokasi untuk mempelajari atau memahami fenomena sentral. Pada purposeful sampling ini ada 2 strategi pengambilan data kualitatif, yaitu strategi sebelum pengumpulan data dimulai atau setelah pengumpulan data dimulai. Strategi pengambilan sampel sebelum pengumpulan data ada beberapa cara. Yang pertama, maximal variation sampling. Yang kedua, extreme case sampling. Yang ketiga, typical sampling. Yang keempat, theory or concept sampling. Yang kelima, homogeneous sampling. Yang keenam, critical sampling. Selanjutnya adalah strategi pengambilan sampel setelah pengumpulan data ada beberapa cara. Yang pertama, opportunistic sampling. Yang kedua, snowball sampling. Dan yang terakhir, confirming or disconfirm sampling. Strategi pengambilan sampel sebelum pengumpulan data. Yang pertama, maximal variation sampling. Variasi sampel maksimal adalah strategi pengambilan sampel yang bertujuan untuk mengambil sampel kasus atau individu yang berbeda pada beberapa karakteristik atau sifat, misalnya itu kelompok umur yang berbeda. Yang kedua, extreme case sampling. Pengambilan sampel kasus ekstrim adalah bentuk pengambilan sampel dengan tujuan mempelajari kasus ekstrim. Peneliti mengidentifikasi kasus-kasus ini dengan menemukan orang atau organisasi yang telah dikutip orang lain untuk pencapaian atau karakteristik yang berbeda. Misalnya itu pada program pendidikan autis di pendidikan dasar yang telah menerima penghargaan. Selanjutnya, typical sampling. Pengambilan sampel yang khas peneliti memiliki tujuan untuk mempelajari seseorang atau lokasi yang khas pula. Pengambilan sampel ini dengan cara bertanya kepada orang-orang di lokasi penelitian dengan mengumpulkan data demografis atau data survei tentang semua kasus. Misalnya itu pada mempelajari anggota fakultas pada umumnya perguruan tinggi seni liberal
kecil karena individu tersebut telah bekerja di lembaga tersebut selama 20 tahun dan telah mewujudkan norma budaya sekolah. Selanjutnya, teori or concept sampling. Pengambilan sampel ini bertujuan mengambil sampel individu atau lokasi karena mereka dapat membantu peneliti menghasilkan teori atau konsep tertentu dalam teori tersebut. Untuk menggunakan metode ini diperlukan pemahaman yang jelas tentang konsep yang lebih besar. Yang kelima, homogeneous sampling. Pengambilan sampel homogen dapat memilih lokasi atau orang tertentu karena memiliki sifat atau karakteristik yang serupa. Dalam pengambilan sampel homogen, peneliti sengaja mengambil sampel individu atau lokasi berdasarkan keanggotaan dalam subkelompok yang memiliki karakteristik tertentu. Critical sampling. Strategi pengambilan sampel kritis adalah mempelajari sampel kritis karena ini adalah kasus yang luar biasa dan peneliti dapat belajar banyak tentang fenomena tersebut. Selanjutnya, strategi pengambilan sampel setelah pengumpulan data. Yang pertama, opportunistic sampling. Pengambilan sampel oportunistik adalah pengambilan sampel yang dilakukan setelah penelitian dimulai untuk memanfaatkan peristiwa yang terjadi dalam membantu menjawab pertanyaan penelitian. Dalam proses ini, sampel muncul setelah penyelidikan. Peneliti harus berhati-hati saat terlibat dalam bentuk pengambilan sampel ini karena dapat mengalihkan perhatian dari tujuan awal penelitian. Namun, penelitian kualitatif dengan sampel ini dapat mengembangkan kemunculan ide-ide baru. Yang kedua, snowball sampling. Pengambilan sampel bola salju kualitatif adalah bentuk pengambilan sampel yang biasanya dilakukan setelah penelitian dimulai dan terjadi ketika peneliti meminta peserta untuk merekomendasikan individu lain untuk dijadikan sampel. Peneliti dapat mengajukan permintaan ini sebagai pertanyaan setelah wawancara atau melalui percakapan informal dengan individu di lokasi penelitian. Yang terakhir, mengkonfirmasi dan mendiskonfirmasikan pengambilan sampel adalah strategi yang bertujuan untuk menindaklanjuti kasus tertentu dalam menguji atau mengeksplorasi temuan spesifik lebih lanjut. Meskipun pengambilan sampel ini berfungsi untuk memverifikasi keakuratan temuan selama penelitian, juga merupakan prosedur pengambilan sampel yang belum pernah dilakukan selama penelitian. Selanjutnya, cara pengambilan data. Yang pertama, pengamatan adalah proses pengumpulan informasi secara langsung dengan mengamati orang dan tempat pada lokasi penelitian. Keuntungan observasi adalah meneliti bisa mencatat informasi, bisa mempelajari perilaku aktual, dan bisa mempelajari individu yang mengalami kesulitan verbalisasi gagasan. Kelemahan observasi adalah adanya batasan lokasi dan situasi di mana harus adanya akses. Proses umum pengamatan sebagai berikut. Pilih lokasi dan dapatkan izin. Masuk ke lokasi dengan melihat-lihat, memahami, dan membuat catatan. Lakukan observasi singkat terlebih dahulu. Identifikasi siapa yang akan diamati, kapan mengamati, dan waktu pengamatan. Tentukan peran pengamat. Lakukan beberapa pengamatan dari waktu ke waktu untuk mendapatkan pemahaman terbaik. Rancang beberapa alat untuk mencatat catatan selama observasi. Pertimbangkan informasi yang akan dicatat selama observasi. Catatan lapangan deskriptif dan reflektif berupa peristiwa, kegiatan, dan orang. Buat diri Anda dikenal, tetapi tidak mengganggu. Setelah mengamati, ucapkan terima kasih kepada peserta dan beritahu mereka tentang penggunaan data dan ketersediaan ringkasan hasil. Selanjutnya, wawancara dan kuesioner. Wawancara kualitatif terjadi saat peneliti menanyakan satu atau lebih pertanyaan umum dan terbuka dan mencatat jawaban mereka kemudian dianalisis. Keuntungan bisa memberikan informasi berguna ketika peneliti tidak dapat mengamati peserta secara langsung dan memungkinkan peserta untuk menjelaskan informasi pribadi secara rinci. Sedangkan kelemahannya adalah wawancara hanya memberikan informasi yang disaring melalui pandangan pewawancara.
Kelemahan lain adalah kehadiran peneliti dapat mempengaruhi bagaimana orang yang diwawancarai mendakapi. Tanggapan orang yang diwawancarai juga mungkin tidak diartikulasikan, tidak perspektif, dan tidak jelas. Ada sejumlah pendekatan untuk mewawancarai dan menggunakan pertanyaan terbuka pada kuesioner seperti wawancara 1-1. Pendekatan yang paling memakan waktu dan mahal adalah melakukan wawancara individu. Wawancara 1-1 adalah proses pengumpulan data di mana peneliti mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban hanya dari satu peserta dalam penelitian pada satu waktu. Wawancara 4 mata ideal untuk mewawancarai peserta yang tidak ragu-ragu untuk berbicara, yang pandai berbicara, dan yang dapat berbagi ide dengan nyaman. Yang kedua, wawancara kelompok fokus. Kelompok fokus digunakan untuk mengumpulkan pemahaman bersama dari beberapa individu, serta untuk mendapatkan pandangan dari orang-orang tertentu. Wawancara kelompok fokus adalah proses pengumpulan data melalui wawancara dengan sekelompok orang, biasanya 4 hingga 6 orang. Keuntungannya itu ketika berinteraksi di antara orang yang diwawancarai menghasilkan informasi terbaik dan orang yang diwawancarai serupa dan kooperatif satu sama lain. Wawancara telepon. Ketika tidak bisa mengumpulkan kelompok individu untuk wawancara atau mengunjungi satu-satu dengan individu tunggal, dalam situasi ini bisa dilakukan wawancara telepon. Wawancara telepon mengharuskan peneliti menggunakan adaptor telepon yang dihubungkan ke telepon dan tape recorder untuk merekam wawancara dengan jelas. Salah satu kelemahan dari wawancara semacam ini adalah peneliti tidak bisa bertemu langsung dengan peserta. Hal ini menyebabkan komunikasi terbatas yang dapat mempengaruhi kemampuan peneliti untuk memahami persepsi orang yang diwawancarai tentang fenomena tersebut. Selain itu, proses tersebut mungkin melibatkan biaya yang cukup besar untuk mengeluarkan biaya telepon. Wawancara email. Wawancara email terdiri dari pengumpulan data terbuka melalui wawancara dengan individu yang menggunakan komputer dan internet. Jika mendapatkan daftar email atau alamat, bentuk wawancara ini menyediakan akses yang cepat ke banyak orang dan database teks kaya yang terperinci untuk analisis kualitatif. Dapat mempromosikan percakapan antara peneliti dan peserta, memperluas pemahaman topik. Wawancara email menimbulkan masalah etika yang kompleks, seperti apakah memiliki izin bagi individu untuk berpartisipasi dalam wawancara, dan apakah ada perlindungan privasi tanggapan. Langkah-langkah melakukan wawancara atau menyusun kuesioner terbuka. Yang pertama, identifikasi orang yang diwawancara. Yang kedua, tentukan jenis wawancara. Yang ketiga, selama wawancara, rekam pertanyaan dan tanggapan. Keempat, buat catatan singkat selama wawancara. Kelima, cari tempat yang tenang dan cocok untuk melakukan wawancara. Yang keenam, dapat persetujuan dari orang yang diwawancarai untuk berpartisipasi dalam penelitian. Ketujuh, punya rencana yang fleksibel. Kedelapan, gunakan sub pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan apabila informasinya masih kurang. Yang kesembilan, bersikaplah sopan dan profesional saat wawancara selesai. Cara pengambilan sampel selanjutnya adalah dokumen. Sumber informasi yang berharga dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen. Dokumen terdiri dari catatan publik dan pribadi. Contoh dokumen publik adalah notulen rapat, memo resmi, catatan di domain publik, dan bahan arsip di perpustakaan. Contoh dokumen pribadi terdiri dari jurnal dan buku harian pribadi, surat, catatan pribadi, dan catatan yang ditulis individu untuk diri mereka sendiri. Keuntungan dokumen karena berada dalam bahasa dan kata-kata yang bagus. Sisi negatifnya, dokumen terkadang sulit ditemukan dan diperoleh. Di dokumen bisa juga tidak lengkap, tidak autentik, atau tidak akurat. Pedoman untuk mengumpulkan dokumen dalam penelitian kualitatif.
Yang pertama, identifikasi jenis dokumen. Yang kedua, mempertimbangkan antara dokumen publik atau dokumen pribadi. Yang ketiga, meminta izin setelah dokumen ditemukan. Yang keempat, jika peneliti meminta peserta untuk membuat jurnal, berikan instruksi khusus tentang prosedur tersebut. Yang kelima, setelah memiliki izin untuk menggunakan dokumen, periksa keakuratan, kelengkapan, dan kegunaannya dalam menjawab pertanyaan penelitian. Yang terakhir, catat informasi dari dokumen. Pengambilan sampel yang terakhir yaitu materi audio-visual. Materi audio-visual terdiri dari gambar atau suara yang dikumpulkan peneliti untuk membantu mereka memahami fenomena yang diteliti. Materi audio-visual berupa gambar atau materi visual seperti foto, kaset video, gambar digital, dan lukisan. Keuntungan menggunakan materi visual adalah mudah memahami gambar. Gambar memberikan kesempatan bagi peserta untuk berbagi secara langsung persepsi mereka tentang realitas. Kerugian potensial dari menggunakan gambar adalah bahwa gambar tersebut sulit untuk dianalisis karena informasi yang banyak. Langkah-langkah pengumpulan materi visual. Yang pertama, menentukan materi visual apa yang dapat memberikan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang kedua, identifikasi materi visual yang tersedia dan dapatkan izin. Yang ketiga, periksa keakuratan dan keaslian materi visual jika tidak merekamnya sendiri. Dan yang terakhir, kumpulkan data dan atur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.